lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur film Sinbios Season 5 Part 2 Episode 7, di mana benda terbang yang aneh muncul dan mulai menculik anak-anak. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan dua orang ilmuwan yang sedang melihat bintang menggunakan teleskop. Salah seorang ilmuwan melihat sebuah cahaya aneh yang melesat sangat cepat. Dia mengatakan mungkin saja itu adalah sebuah UFO. Namun peneliti senior mentertawakan anak buahnya itu. Seniornya kemudian mengajaknya pulang. Dia sembari berjalan keluar dari gedung. Ketika sudah di luar, dia melihat sebuah cahaya aneh kemudian berteriak. Anak buahnya yang mendengar kemudian berlari keluar untuk melihatnya. Lalu muncul sosok menyeramkan dari belakangnya, kemudian menangkapnya. Inilah objek terbang yang tak dikenal mengejar UFO. Scenes kemudian berpindah ke sekolah Hari, di mana Hari mendengar teman-temannya yang membicarakan tentang UFO. Teman-teman Hari melihat UFO tersebut tadi malam. Yunwoo kemudian datang menghampiri Hari dan bertanya apakah Hari juga melihat UFO tadi malam. Bahkan Yunwoo memiliki foto UFO tersebut yang muncul tadi malam di sekitar tempat mereka tinggal. Namun Hari tetap tidak percaya tentang keberadaan UFO tersebut. Lalu melintaslah teman mereka yang bernama Chang-ho. Yunwoo kemudian memperlihatkan foto UFO tersebut, kemudian Chang-ho memperhatikan foto itu. Lalu datang tiga teman mereka yang lain. Anak yang berjaket merah, dia terus meledek Chang-ho. Dia mengatakan agar Yunwoo tidak mempercayai perkataan Chang-ho karena apa yang keluar dari mulutnya adalah suatu kebohongan. Dia adalah seorang penipu. Dia berkata begitu sambil berlalu pergi. Hari meminta Chang-ho agar tidak mendengarkan perkataan anak-anak tadi. Yunwoo kemudian melanjutkan untuk meminta pendapat Chang-ho tentang foto UFO tadi. Chang-ho yang awalnya tertarik dengan UFO, dia berkata untuk tidak percaya tentang keberadaan UFO. Hanya anak-anak yang tidak pintar yang percaya tentang UFO, lalu dia pun pergi. Hari dan Yunwoo malah dibuat kebingungan. Di kelas, salah satu teman mereka yang bernama Segun tidak pulang sekolah. Pak Guru mengatakan jika Segun tidak pulang ke rumah dari hari Jumat malam. Pak Guru bertanya apakah ada yang tahu kira-kira Segun pergi ke mana? Chang-ho mengatakan jika dia sempat bertemu Segun pada hari Jumat siang, mereka pergi untuk mencari alien. Dan perkataan Chang-ho sontak membuat teman-teman mereka tertawa. Pak Guru kemudian menyuruh Chang-ho untuk menemuinya di ruang guru. Hari sedang membawa tugas ke ruang guru. Di sana dia melihat Chang-ho yang sedang berbicara dengan Bapak Guru. Pak Guru turut bersedih atas hilangnya Segun. Pak Guru juga mengatakan jika dia sudah melaporkan hilangnya Segun ke pihak kepolisian. Chang-ho dan Segun adalah sahabat sejak kecil. Hari kemudian bertanya apakah Chang-ho dan Segun adalah teman? Kemana kira-kiranya perginya Segun terakhir kali? Chang-ho kemudian berkata, apakah kamu akan mentertawakanku seperti teman-teman yang lain? Hari kemudian berkata, tentu saja tidak, aku hanya ingin membantu. Anak itu bertanya lagi, kenapa kau ingin membantuku? Sejenak Hari kemudian teringat akan kepergian Kang Lin. Hari berkata, karena aku tahu bagaimana perasaanmu. Seorang yang sangat berharga tiba-tiba menghilang. Anak itu kemudian mengatakan kepada Hari jika dia akan menghubunginya ketika dia mengingat sesuatu. Di tempat lain, anak yang berjaket merah bersama dua temannya sedang membicarakan hilangnya Segun. Sepertinya mereka mengetahui sesuatu namun merahasiakan itu dari orang lain. Mereka membuat janji untuk bertemu di suatu tempat namun jangan sampai ketahuan orang lain. Di rumah Sinbi, Yunwoo, Duri, Sinbi, dan Gembi sedang menonton berita mengenai kemunculan UFO. Hari kemudian datang dan menceritakan mengenai hilangnya Segun ketika mencari alien. Yunwoo menyimpulkan jika Segun dibawa oleh UFO yang fotonya dia tunjukkan kepada Hari tadi, karena waktunya sama persis dengan hilangnya Segun. Sinbi kemudian mengajak Hari untuk mencari Segun. Di tempat lain, anak berjaket merah sedang menelpon dua temannya. Mereka sudah janjian untuk bertemu, namun mereka datang terlambat sehingga membuat dirinya marah. Tanpa dia sadari, dia diperhatikan oleh sesuatu. Rupanya itu adalah UFO yang sedang ramai dibicarakan. Di rumah, Chang-ho mengingat tentang perkataan Segun. Jika suatu saat mereka akan melihat alien dengan pesawat UFO-nya.
Tiba-tiba dia mengingat akan sesuatu, lalu mencarinya di kotak penyimpanan. Semua hal mengenai alien dia simpan di sana. Kemudian dia menemukan sebuah tiket, yaitu gedung penelitian yang kita lihat di awal film. Chang Ho sangat terkejut melihat tiket itu. Dia kemudian pergi ke gedung tersebut di mana dia sudah menghubungi Hari sebelumnya. Tak lama kemudian, Hari dan Yunwoo datang. Chan Ho bercerita jika dia dan Segun berteman sejak TK dan berjanji untuk pergi ke gedung tersebut. Di tengah cerita itu, Yunwoo melihat UFO yang bergerak sangat cepat. Rupanya UFO tersebut pergi ke arah sekolah mereka. Hari dan yang lainnya mengejar UFO tersebut sampai ke sekolah. Kemudian UFO itu menghilang entah kemana. Lalu mereka melihat anak berjaket merah pergi ke dalam sekolah bersama dua teman lainnya. Mereka bertiga membicarakan tentang sesuatu yang membuat orang curiga dan harus tetap merahasiakannya. Salah seorang teman bertanya kepada anak berjaket merah, "Apakah kau membawanya?" Anak berjaket merah berkata, "Tentu saja, aku tidak bisa membuangnya." Mereka berunding untuk menyerahkan sesuatu tersebut kepada gurunya, namun anak berjaket merah berkata jika tidak mungkin ada seseorang yang akan mempercayai perkataan mereka. Hari, Chang Ho dan Yunwoo mendengar pembicaraan mereka. Kemudian Chan Ho mengintip ke dalam kelas untuk melihat apa yang mereka lakukan. Rupanya anak berjaket merah memegang HP bergambar alien. Sontak, hal itu membuat Chan Ho marah kemudian menghampiri mereka. Mereka bertiga sangat kaget dengan kedatangan Chan Ho. Chan Ho bertanya bagaimana mereka memiliki HP tersebut. Anak berjaket merah berkata, "Jika kau tahu sesuatu maka diamlah." Hari dan Yunwoo kemudian menyusul Chan Ho. Hari kemudian bertanya bagaimana anak itu bisa memiliki HP milik Segun. Anak itu berkata, "Kau tidak perlu tahu." Anak itu kemudian berjalan pergi. Hari mencoba menahannya namun anak itu malah semakin marah. Lalu tiba-tiba muncul cahaya yang menyilaukan mata mereka. Rupanya itu adalah UFO. Anak-anak itu dibuat tercengang termasuk Hari dan Yunwoo. Kaca jendela pecah. Kemudian UFO itu menangkap salah satu teman anak berjaket merah. Kemudian UFO itu menangkap anak berjaket merah dan satu temannya. Anak-anak itu berlari, namun UFO itu terus mengejarnya. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan dua orang guru mereka. Mereka meminta tolong kepada kedua guru tersebut, namun tiba-tiba suasana hening. UFO itu menghilang, dan dua guru mereka berubah menjadi menyeramkan. Hari, Yunwoo dan Chan Ho bersembunyi di balik sebuah rak. Chan Ho mengatakan jika dulu Segun pernah cerita jika alien dengan menggunakan gelombang radio bisa mengendalikan manusia. Mungkin dua guru mereka dikendalikan oleh alien. Guru itu kemudian membawa dua anak tadi. UFO menarik mereka ke atas. Chan Ho berusaha menolong dua anak tadi namun gagal. Dia terjatuh dari ketinggian. Hari dan Yunwoo berlari hendak menolong, namun Chan Ho terlebih dulu ditangkap oleh UFO dan membawanya masuk ke dalamnya. Lalu Chan Ho menjatuhkan sesuatu ketika dia dibawa masuk ke dalam UFO. UFO itu kemudian melesat pergi. Hari dan Yunwoo kebingungan bagaimana menyelamatkan teman-teman mereka. Lalu Hari melihat kertas yang dijatuhkan Chan Ho tadi. Rupanya itu adalah tiket gedung penelitian. Hari berasumsi jika UFO tersebut ada hubungannya dengan gedung itu. Sementara itu, tiga anak tadi sudah dalam ikatan di gedung penelitian. Kemudian muncullah alien yang sangat menyeramkan di hadapan mereka. Saat Hari, Yunwoo, Gembi, dan Sinbi datang ke gedung tersebut, mereka mendengar teriakan seseorang, "Tolong selamatkan saya." Mereka juga melihat UFO itu. Hari dan teman-temannya segera menuju ke atap gedung. Dia melihat anak berjaket merah sudah diserang oleh alien dengan menghisap energinya. Alien itu kemudian pergi menuju UFO. Lalu kesempatan itu digunakan Hari untuk melepaskan ikatan mereka bertiga. Tentu saja alien itu tidak membiarkannya. Dia akan menyerang Hari. Untung saja Gembi berhasil menghalaunya dengan menggunakan mantra pengembali waktu. Hari berhasil melepaskan ikatan mereka, namun Hari justru malah tertangkap oleh alien itu. Teman-teman Hari berusaha memegangi Hari agar Hari tidak dibawa oleh UFO. Sinbi kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Hari. Untung saja kekuatan Sinbi berhasil menyelamatkan Hari. Hari kemudian menggunakan bola makhluknya dan memanggil makhluk Cupid. Makhluk Cupid menyerang alien itu habis-habisan. Dengan kekuatan yang ditambahkan oleh Hari kepada Cupid, Cupid dengan mudah mengalahkan alien tersebut. Mereka yang tertangkap oleh UFO akhirnya bisa diselamatkan termasuk Chang Ho. Chang Ho kini sedang tak sadarkan diri, namun dia baik-baik saja. Gembi dan Sinbi menghampiri alien yang sudah tidak berdaya. Menurut Gembi, dia bukanlah alien. Hari kemudian melihat masa lalu alien itu. Barulah di sini diceritakan masa lalu alien tersebut. Suatu hari ketika Chang Ho dan Segun masih kecil, mereka melihat bintang jatuh melalui teleskop. Segun kemudian menjelaskan kepada Chang Ho mengenai keberadaan UFO dan alien yang sebenarnya ada di alam semesta ini.
Mereka kemudian berkenalan. Selanjutnya mereka menjadi bersahabat dan selalu mencari tahu tentang UFO dan alien melalui buku. Ketika mereka sudah dewasa, Segun mengatakan jika UFO itu benar-benar nyata dan ingin menunjukkannya kepada Chang Ho. Namun anak berjaket merah mentertawakan Segun dan melakukan perundungan kepada Segun. Rupanya peristiwa itu disaksikan oleh Chang Ho. Namun Chang Ho memilih pergi dari sana daripada menyelamatkan sahabatnya itu. Saat Chang Ho berjalan sendiri, Segun menghampirinya dan mengatakan jika akhir minggu akan ada banyak bintang jatuh. Dia mengajak Chang Ho untuk melihatnya di pegunungan. Chang Ho mengatakan agar Segun melupakan tentang UFO dan alien. Dia tidak ingin dirundung oleh teman-temannya seperti Segun. Chang Ho kemudian meninggalkan Segun. Segun kemudian pergi ke pegunungan di mana gedung penelitian itu berada. Suasana saat itu sedang hujan deras, sehingga gedung itu tutup lebih awal. Segun tidak bisa masuk ke dalam gedung. Lalu dia melihat sesuatu melesat di langit. Segun kemudian berlari untuk mengambil foto selfie bersama benda langit itu. Rupanya itu benar-benar UFO. Dia berniat menunjukkan foto tersebut kepada Chang Ho nantinya. Saking semangatnya hingga dia tidak menyadari jika posisinya berada di tepi jurang. Segun terpeleset kemudian terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Segun kemudian kembali ke wujud aslinya. Rupanya dia belum tenang karena belum menunjukkan foto itu kepada Chang Ho. Anak berjaket merah kemudian meminta maaf dan mengembalikan HP Segun. Mereka menemukan HP itu di pegunungan namun malah menyimpannya. Segun kemudian mengambil HP itu dan meletakkan di telapak tangan Chang Ho yang masih tak sadarkan diri. Dia mengatakan kepada Hari agar Hari memberitahu Chang Ho ketika Chang Ho sudah sadar nanti. Segun kemudian berpamitan dan kembali ke atas. Inilah makhluk alien. Seiring dengan kemunculan objek terbang yang mereka lihat, film pun selesai. Nah, sekian dulu ya alur film kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.